Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Tunisa dengan NIM 21140700123. Kali ini saya akan membahas tentang yang pertama pola bilangan, yang kedua barisan dan deret, geometri dan aritmatika. Yuk sama-sama kita bahas dan simak penjelasan berikut ini. Sobat, apakah kalian pernah bermain bola sodok atau yang biasa dikenal dengan biliar? Apakah kalian menyadari di awal permainan bola biliar, bola yang disusun membentuk sebuah pola? Coba kalian perhatikan gambar susunan bola biliar. Dari gambar, terlihat bahwa bola tersusun dari 5 baris dengan membentuk pola segitiga, di mana baris pertama terdapat 1 bola, baris kedua terdapat 2 bola, baris ketiga terdapat 3 bola, dan baris keempat terdapat 4 bola, dan baris kelima terdapat 5 bola. Kira-kira kalau disusun menjadi 10 baris, ada berapa banyak jumlah bola yang tersusun ya? Pengertian pola bilangan. Menurut sobat, pola bilangan itu apa sih? Yuk kita telaah pengertian pola bilangan dari setiap katanya. Pola mengandung makna bentuk atau susunan yang tetap, dan bilangan mengandung makna satuan jumlah yang merujuk pada angka. Jadi, pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Sampai sini sudah mulai paham? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jenis-jenis dan rumus pola bilangan. Sobat, setelah kita tahu pengertian dari pola bilangan, sekarang kita akan mengenal lebih dalam mengenai jenis-jenis dan rumus pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan asli. Pola bilangan asli adalah suatu pola bilangan yang tersusun dari bilangan asli. Bilangan asli adalah susunan bilangan yang mulai dari 1 sampai tak hingga dan memiliki pola bilangan yang ditambah dengan bilangan 1. Barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara untuk rumus pola bilangan yaitu N, di mana N adalah bilangan asli. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu pola bilangan yang tersusun dari bilangan N, bilangan ganjil. Bilangan ganjil memiliki pengertian bilangan yang tidak habis dibagi 2. Barisan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Rumus pola bilangan ganjil 2N dikurang 1, di mana N adalah bilangan asli. Yang ketiga, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah suatu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. Bilangan genap memiliki arti sebuah bilangan yang habis dibagi 2. Barisan bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Rumus pola bilangan genap adalah 2N, di mana N adalah bilangan asli. Coba teman-teman perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut adalah pola bilangan persegi. Adapun pola, deret, rumus, dan jumlah adalah N suku pertama pada bilangan persegi sebagai berikut. Pola barisan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Deret bilangannya 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25, dan seterusnya. Rumus pola bilangan perseginya adalah N pangkat 2, di mana N adalah bilangan asli. Dan rumus mencari jumlah suku N suku pertama adalah Sn sama dengan 1/6 dikali N, buka kurung, N ditambah 1, tutup kurung, buka kurung, 2N ditambah 1, tutup kurung. Yang kelima itu ada pola bilangan persegi panjang. Coba perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut adalah pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya akan kita lihat pola bilangan persegi panjang. Adapun pola, deret, rumus, dan jumlah N suku pertama pada bilangan persegi panjang adalah pola barisan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Deret bilangannya ada 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 30 dan ditambah seterusnya. Rumus pola bilangannya adalah N buka kurung, N ditambah 1 tutup kurung, di mana N adalah bilangan asli. Rumus mencari jumlah suku N pertamanya adalah Sn sama dengan 1/3 dikali N, buka kurung, N ditambah 1 tutup kurung, buka kurung, N ditambah 2 tutup kurung. Yang keenam adalah pola bilangan segitiga.
Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan yang membentuk segitiga. Adapun pola deret rumus dan jumlah n suku pertama pada bilangan segitiga sebagai berikut. Barisan bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Deret bilangannya 1 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 dan ditambah dengan angka seterusnya. Rumus pola bilangannya adalah 1/2 dikali n buka kurung n ditambah 1 tutup kurung, di mana n adalah bilangan asli. Yang ketujuh ada pola bilangan Fibonacci. Tahukah kamu pola bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci adalah susunan bilangan yang berawalan 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya kita peroleh dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut-turut. Contoh bilangan Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Seperti pada ilustrasi gambar berikut ini. Adapun pola deret rumus dan jumlah n suku pertama bilangan Fibonacci adalah barisan bilangannya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Rumus pola bilangannya sama dengan n dikurang 1 ditambah n dikurang 2, di mana n adalah bilangan asli. Yang kedelapan ada pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan asal Prancis. Beliau adalah penemu pola bilangan segitiga Pascal yang kita kenal sebagai segitiga Pascal. Apa hubungannya dengan pola bilangan? Segitiga Pascal merupakan suatu pola bilangan. Kita bisa mempelajari dari peraturan atau ketentuan yang ada sebagai berikut. Baris paling atas ditulis satu kotak saja, yaitu 1. Setiap baris dalam segitiga Pascal selalu diawali dan akan diakhiri oleh angka 1. Jumlah kotak selanjutnya dalam segitiga Pascal ini ditulis di baris kedua sampai ke n adalah hasil penjumlahan dua bilangan diagonal di atasnya. Setiap baris akan membentuk simetris. Banyak bilangan di setiap barisnya memiliki kelipatan 2 dari jumlah angka baris sebelumnya. Sangat unik bukan? Supaya lebih terbayang, kita perhatikan gambar di bawah ini. Adapun pola deret rumus dan jumlah n suku pertama pada bilangan segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Barisan bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Bilangan segitiga Pascal adalah n pangkat 2 dikurang 1. Nah, sobat, kita kan sudah menjelaskan tuh tentang pengertian pola bilangan dan rumus-rumusnya. Lalu kita akan masuk kepada contoh soal ya. Merupakan rumus-rumus pola bilangan, yaitu ada rumus pola bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan persegi panjang, bilangan segitiga, bilangan Fibonacci, dan bilangan segitiga Pascal. Sobat, perhatikan ya rumus-rumus ini, nanti kita akan lanjut kepada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan hasil penjumlahan pola bilangan berikut tanpa menggunakan kalkulator. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 24 ditambah 6 ditambah 28 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 34 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 44 ditambah 46 ditambah 48 ditambah 50 ditambah 52 ditambah 54 ditambah 56 ditambah 58 ditambah 60 sama dengan. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu jenis contoh bilangan pola bilangan apakah ini. Kalau dilihat dari contoh soalnya kan, ini merupakan pola bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, karena semuanya habis dibagi 2.
Lalu yang kedua adalah kita hitung berapa jumlah angka dari soal ini. Coba kita hitung sama-sama ya. 2 tambah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, berarti ada 30 angka di dalam soal ini. Lalu yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus bilangan genap adalah tadi 2 per 2n. Berarti 230 dikali 30 sama dengan 900. Lalu kita masukkan lagi n sama dengan 900 ditambah 30 sama dengan 930. Nah, ini adalah hasil dari contoh soal ini. Coba teman-teman gunakan kalkulator, apakah jawaban dari soal ini benar. Lalu kita masuk pada contoh soal kedua. Perhatikan pola titik di bawah ini. Lalu tentukan banyaknya titik pada pola ke-9. Nah, di sini kan pola titiknya ada 1, 2, 3, 4. Ini bukan titik pola ada 4 titik pola. Lalu yang ditanya adalah titik pola ke-9. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal contoh seperti ini adalah kita tentukan ini jenis bilangan apa. Ini merupakan jenis bilangan pola bilangan segitiga. Lalu yang kedua, kita masukkan rumusnya. Tadi rumus pola bilangan tadi adalah pola bilangan segitiga 1 per 2n buka kurung n ditambah 1. Nah, yang ditanya adalah pola ke-9. Berarti 1 per 2 dikali 9 ditambah 1 sama dengan suku ke-9 1 per 2 dikali 9 dikali 10. Berarti 1 per 2 dikali 90. 90 dibagi 2, 45. Berarti pola ke-9 dari titik ini adalah 45. Nah, mudah bukan untuk mencari jawaban dari contoh soal ini? Soal ketiga. Firly menyusun lidi-lidi berukuran sama sehingga terbentuk pola seperti berikut. Tentukan banyak persegi pada pola keempat. Nah, sama seperti contoh-contoh soal yang pertama, yang kedua. Yang pertama kita tentukan dulu jenis pola bilangan ini. Pola bilangan ini merupakan contoh jenis pola bilangan persegi. Persegi ya ini. Persegi. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi adalah n pangkat 2, berarti yang ditanyakan pola keempat nih, berarti langsung kita masukin saja 4 dipangkat 2 sama dengan 16. Jadi pola keempat dari bilangan tersebut adalah 16. Mudah bukan mencari penyelesaian dari contoh soal persegi ini? Dapat barisan bilangan sebagai berikut: 1, 1, 2, 3, 5, 8, seterusnya. Tentukan ke-8 barisannya. Untuk menyelesaikan contoh soal jenis ini, kita tentukan dulu ya jenis pola bilangan ini apa. Kalau dilihat dari soal itu merupakan pola jenis bilangan Fibonacci, yaitu 1, 1. Nah, yang kedua, cara menyelesaikannya, pola bilangan Fibonacci itu adalah kan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Berarti konsepnya seperti ini. Lalu langkah yang kedua, kita masukkan saja rumusnya. Rumusnya
Fibonacci tadi kan N dikurang 1 ditambah N dikurang 2. Berarti yang ditanyakan tadi suku ke-8 ya. Berarti 8 sama dengan 8 dikurang 1 ditambah 8 dikurang 2 sama dengan 7 ditambah 6 sama dengan 13. Berarti suku ke-8 dari pola bilangan Fibonacci-nya adalah 13. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, untuk materi pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Simak ya penjelasan saya berikut ini. Check it out. Dalam matematika, terdapat istilah barisan dan deret yang bisa ditemui ketika mempelajari materi aritmetika. Barisan dan deret ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sederhananya, barisan aritmetika adalah bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sementara itu, deret aritmetika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika. Pengertian barisan dan deret aritmetika. Dalam matematika, barisan dan deret aritmetika atau dikenal sebagai barisan dan deret hitung adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berturut-turut sama dan tetap. Dengan kata lain, setiap suku, kecuali suku pertama pada barisan aritmetika, diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan tetap. Pengertian barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan atau rasio antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu R. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Untuk mengetahui nilai suku ke N dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Sedangkan deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Ini adalah rumus barisan dan deret aritmatika dan geometri. Kalau rumus barisan dan deret aritmatika adalah kalau mencari suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B, atau UN sama dengan A ditambah N ditambah 1 dikali B. Kalau mencari bedanya, U2 dikurang U1. Keterangannya, UN sama dengan suku ke N. U1 atau A suku pertamanya, N-nya jumlah suku atau banyaknya suku, B-nya beda atau selisih. Rumus barisan dan deret geometri. Untuk mencari suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R, N dikurang 1. A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio. Kalau menentukan rasionya, R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Rumus deret geometri. SN sama dengan A buka kurung R N dikurang 1 dibagi R dikurang 1 tutup kurung. Kalau rumus deret aritmetika, SN sama dengan 1/2 N buka kurung A ditambah UN tutup kurung, atau SN sama dengan 1/2 N buka kurung 2 kali A ditambah N buka kurung dikurang 1 tutup kurung dikali B. Nah, masuk kepada contoh soal yang pertama, yaitu terdapat sebuah barisan bilangan seperti berikut, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Berapakah suku ke-30 dari barisan tersebut? Nah, dari contoh soal ini merupakan contoh soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Selesaikannya yaitu diketahui A-nya sama dengan 3, B-nya rumusnya tadi U2 dikurang U1, berarti U2-nya adalah 5 dan U1-nya adalah 3. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti bedanya 2. Lalu yang ditanya U30. Nah, jawabannya kita masukkan rumusnya yang tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U30 sama dengan 3
ditambah buka kurung 30 dikurang 1 tutup kurung dikali 2. U30 sama dengan 3 ditambah 29 dikali 2. U30 sama dengan 3 ditambah 58. U30 sama dengan 61. Jadi suku ke-30 dari barisan aritmatika tersebut adalah 61. Nah, mudah kan teman-teman cara mengerjakannya? Coba diperhatikan lagi ya caranya. Contoh soal geometri. Pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. Suku ke-7 deret tersebut adalah, jadi cara membahas soal tentang geometri ini adalah yang pertama kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Diketahui A atau suku pertamanya adalah 3. Lalu U9-nya 768. Lalu yang ditanya U7-nya. Nah, cara menyelesaikannya kita cari dulu rasionya. R sama dengan UN sama dengan AR di N dikurang 1. Berarti U9 sama dengan 768. 3 ini adalah suku pertamanya ya tadi. Lalu R 9 di atas ini karena ini adalah yang ini apa sih namanya? Suku ke-9-nya dikurang 1 sama dengan 768. R8 ini didapat dari 9 dikurang 1 ini ya, sama dengan 768 dibagi 3. Berarti R8 sama dengan 256. Lalu rasionya sama dengan 8 akar 256. Rasionya sama dengan 2. Lalu sehingga U7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6. Lalu 3 sama dengan 64 dan sama dengan 192. Jadi suku ke-7 deret tersebut adalah 192. Nah, mudah kan teman-teman? Coba diperhatikan lagi ya cara mengerjakannya. Nah, cukup sampai di sini saja pembahasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahannya karena saya juga masih belajar. Cukup sudah, yaitu tentang materi yang saya bahas, yaitu pola bilangan, barisan dan deret aritmatika dan geometri. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat membantu teman-teman. Dan apabila ada hilaf dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.